Taktik aneh Gerald Van den Boeck hebohkan Vietnam. Itu taktik berbahaya. Media Vietnam mendadak pesimis. Kali ini kami dipastikan tak akan juara Piala AFF U23. Ini alasannya. Supporter Thailand bilang, terima kasih Indonesia. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Media Vietnam, Bong Da, menyebut taktik aneh pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck sangat berbahaya dan harus diwaspadai di final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam setelah berhasil meraih kemenangan dramatis di semifinal melawan Thailand. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 29 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat. Media Vietnam, Bong Da, menganalisis taktik aneh yang diterapkan Gerald Van den Boeck saat Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 di GBK pada Jumat 25 Juli sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Mereka, Indonesia, menunjukkan gaya bermain yang berani dan terutama taktik aneh yang bisa menjadi senjata berbahaya. Menganalisis kemenangan Indonesia atas Thailand, terutama keputusan taktis berani pelatih Gerald Van den Boeck, menjadi pelajaran penting bagi Vietnam U23 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, tulis Bong Da. Bong Da mengungkap, dalam situasi genting, pelatih Gerald Van den Boeck membuat keputusan yang bahkan asistennya sendiri mengaku tidak pernah dipraktekkan. Van den Boeck menarik gelandang Dominikus Dion dan memasukkan bek Muhammad Ferrari ke lapangan, tetapi tidak untuk menempati posisi aslinya sebagai bek. Ferrari, bek tengah yang tinggi, didorong ke depan untuk menjadi rekan duet Jens Schreven. Artinya, Indonesia ingin mengoptimalkan bola udara. Pemain bertahan Thailand pun dibuat kebingungan dengan keberadaan dua menara di lini depan timnas Indonesia U23. Hasilnya terbukti efektif. Hanya 7 menit setelah Ferrari masuk lapangan, Jens Schreven mencetak gol penyeimbang. Gol tersebut memang tidak datang langsung dari Ferrari, tetapi kehadirannya benar-benar mengubah dinamika serangan, menciptakan tekanan yang cukup bagi pertahanan Thailand untuk melakukan kesalahan, tulis Bong Da. Indonesia memastikan diri melangkah ke final setelah menundukkan Thailand melalui adu penalti 7-6 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Kiper M. Ardiansyah menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan penendang terakhir Thailand, Yotsakorn Burapa, sementara gol penentu kemenangan dicetak oleh Alvarezi Buffon. Sementara itu, Vietnam juga melaju ke final setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Filipina sempat unggul lewat gol Javier Mariana, namun Vietnam berhasil membalikkan keadaan dengan gol-gol Nguyen Dic Bac dan Nguyen Xuan Bac. Berita selanjutnya, media Vietnam menyebut Vietnam dipastikan takkan menjadi juara Piala AFF U23 2025 saat melawan timnas Indonesia U23 di final. The Golden Stars Warrior Junior akan berhadapan dengan Garuda Muda dalam laga pamungkas turnamen sepak bola antar negara ASEAN U23 tahun ini. Sebelum menuju final, Vietnam mampu mendapatkan hasil maksimal dengan menumbangkan Laos 3-0 dan Kamboja 2-1 di babak penyisihan grup B. Kemudian di semifinal, tim besutan Kim Sang-sik itu berhasil mengalahkan Filipina 2-1 secara remontada alias comeback. Sementara itu, timnas Indonesia U23 mengalahkan Brunei Darussalam 8-0, Filipina 1-0, dan bermain imbang 0-0 dengan Malaysia di grup A. Lalu di semifinal,
tim negara kepulauan ini bermain imbang 1-1 dengan Thailand setelah 120 menit dan menang 7-6 dalam babak adu penalti. Menurut statistik AI Score, Vietnam U23 dan Timnas Indonesia U23 telah saling berhadapan sebanyak 7 kali di berbagai ajang. Hasilnya, Golden Stars Warrior unggul jauh dengan 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan hanya 1 kekalahan. Meski demikian, statistik itu bisa saja berubah. Terlebih, Timnas Indonesia U23 saat ini selaku tuan rumah Piala AFF U23 2025 memiliki target ambisius, yakni menjadi juara untuk kedua kalinya. Menariknya, salah satu media Vietnam dan Viet berani memprediksi bahwa Vietnam dipastikan tak akan bisa mempertahankan gelar juara Piala AFF U23. Alasannya, kata media Vietnam itu, karena Timnas Indonesia U23 memiliki skuad yang berkualitas dan sedang dalam performa yang apik. Ditambah, pasukan Garuda Muda akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang diyakini akan memadati stadion. Di pertandingan mendatang, Vietnam U23 tidak akan mudah meraih gelar juara, tulis Dan Viet dalam artikelnya. Karena Timnas U23 Indonesia memiliki skuad yang berkualitas, sedang dalam performa yang baik dan bermain di kandang sendiri. Imbu media Vietnam tersebut. Sejauh ini, Timnas Indonesia U23 sendiri belum terkalahkan di Piala AFF U23 2025 dengan hanya kebobolan 1 gol ketika melawan Thailand. Garuda Muda juga menasbihkan Jens Reven sebagai top skor, sementara turnamen tersebut dengan 7 gol, jauh di atas para rivalnya. Di sisi lain, Dan Viet tetap melihat adanya peluang bagi Vietnam untuk memenangkan laga kontra Timnas Indonesia U23 meskipun kecil. Dengan syarat, kata mereka, Golden Stars Warriors Junior harus konsentrasi penuh khususnya dalam bertahan dan memaksimalkan peluang yang ada. Jika ingin menang, Quat Van Kang dan rekan-rekannya perlu menjaga konsentrasi di lini pertahanan, berusaha memaksimalkan peluang yang ada, tutup media Vietnam tersebut. Beralih pada berita selanjutnya, supporter Thailand ramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia setelah laga semifinal Piala AFF U23. Hal ini terasa membingungkan karena Thailand baru saja disingkirkan oleh Timnas Indonesia dari persaingan perebut tiket ke final Piala AFF U23. Laga semifinal Piala AFF U23 semalam ada pemandangan langka yang terjadi tak lama setelah duel Timnas Indonesia versus Thailand berakhir, yakni fenomena yang menunjukkan para supporter Thailand berbondong-bondong mengucapkan terima kasih kepada Timnas Indonesia. Momen ini jelas terasa membingungkan karena Thailand sejatinya baru disingkirkan oleh Timnas Indonesia dalam persaingan ke final Piala AFF U23. Akan tetapi, supporter Thailand mengungkapkan bahwa alasan mereka berterima kasih karena Timnas Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik. Selamat untuk Indonesia, permainan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi tuan rumah yang baik. Semoga beruntung di final. Hormat dari Thailand, kata Jani Sri Saran. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan bahwa sambutan supporter Timnas Indonesia kepada Thailand di stadion meninggalkan kesan tersendiri untuknya. Tampilan terhebat adalah pendukung Indonesia memberikan tepuk tangan dan meneriakkan terima kasih kepada tim Thailand yang berjuang sangat keras. Tutur fans Thailand. Selamat untuk Indonesia. Kedua pemain muda di tim melakukan pekerjaan yang hebat. Itu adalah pertandingan yang bagus, ujar Notapan Sadaipok.